Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas akuntansi 2, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikannya, yang bernama saya sendiri Muhammad Zainal Abidin, nomor NIM 19101011277. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dengan nama Galuh Purwati Agustina dengan NIM 191010111183. Perkenalkan, saya Diah Ayu Pertiwi. Nomor induk mahasiswa saya 191010111320. Perkenalkan, nama saya Nurul Fikri dengan NIM 191010111285. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengendalian internal. Yang terutama tujuan pengendalian internal. 1. Informasi bisnis akurat. Yang kedua, aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Yang ketiga, karyawan dan manajemen mematuhi dan pelaturan yang berlaku. Untuk unsur-unsur pengendalian internal yang terutama penilaian resiko, yang kedua pengawasan, yang ketiga lingkungan pengendalian, yang keempat prosedur pengendalian. Untuk lingkungan pengendalian yang terutama sikap keseluruhan manajemen dan karyawan tentang pentingnya pengendalian. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan seperti filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi perusahaan, dan kebijakan personalia perusahaan. Untuk penilaian resiko yang terutama, semua perusahaan menghadapi resiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, dan perubahan dalam faktor ekonomi. Prosedur pengendalian yang terutama personel yang wajib kompeten, rotasi kerja dan cuti, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan tentang operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi, bukti langkah-langkah keamanan. Yang kedua, prosedur pengendalian dibuat untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencapai keuangan. Ada pengawasan yang terutama auditor internal bertanggung jawab terhadap pengawasan sehari-hari. Yang kedua, evaluasi terhadap pengawasan dilakukan pada saat terjadi perubahan besar dalam strategi, manajemen senior, struktur, dan operasi. Yang ketiga, auditor internal mengevaluasi dan melaporkan pengendalian internal sebagian dari audit tahunan atas laporan keuangan. Ya, selanjutnya di sini masih pengendalian internal. Yang pertama ada informasi dan komunikasi. Yang pertama, informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan sangat dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Yang kedua ada keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai untuk menjaga aset, pengelolaan informasi yang akurat, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan kata lain, pengendalian internal tidak menjadi jaminan, karena di sini ada faktor penyebabnya, yaitu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pengendalian elemen manusia. Yang kedua, pertimbangan biaya dan manfaat. Di sini saya akan menyampaikan lagi tentang pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Di sini kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank
dan lembaga keuangan lainnya. Di sini kas adalah suatu aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati tentunya. Di sini juga masih tentang pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Di sini ada pengendalian terhadap penerimaan kas, yaitu perusahaan menerima kas dari dua sumber, yaitu pertama, pelanggan yang membeli jasa atau barang, dan yang kedua, pelanggan yang membayar piutangnya. Kas yang diterima dari penjualan tunai, kas yang diterima melalui cek atau giro. Yang ketiga, kas yang diterima melalui transfer dana elektrik. Di sini juga ada pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotoritaskan. Di sini juga kas sering digunakan secara efektif dan efisien. Di sini juga ada sistem voucher, yaitu merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas, atau suatu dokumen yang memberi bukti atau memberi izin membayar kas atau melalui transfer dana elektronik. Yang ketiga di sini ada kas yang dibayar dengan dana elektronik, yaitu menarik kas dari rekening bank menggunakan ATM. Yang pertama, slide 8, rekening bank. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi saldo atas akun dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. 3. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Dan slide ke-9, laporan bank. Bank membuat ayat jurnal kredit untuk yang pertama, setoran yang dilakukan melalui transfer dana elektronik. Yang kedua, penerimaan pembayaran wesel tagih untuk nasabah. Ketiga, pencairan dana atas pinjaman nasabah yang diberikan oleh bank. 4. Pembayaran bunga atau saldo uang nasabah. Dan 5. Koreksi jika ada atas kesalahan bank. Bank membuat jurnal debit untuk pembayaran yang dilakukan melalui transferan elektronik. 2. Beban administrasi. Dan ketiga, cek yang dikembalikan karena sewaktu hendak dicairkan saldo uangnya belum mencukupi. 4. Koreksi jika ada kesalahan bank. Dan slide yang terakhir, laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya. Dengan catatan yang dibuat oleh bank, saldo kas yang ditunjukkan oleh laporan bank biasanya berbeda dari saldo kas yang ditunjukkan dalam catatan akuntansi. Perusahaan selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu ada 3 poin. Yang pertama, merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar berjumlah untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Untuk yang poin kedua sendiri, rekonsiliasi bank itu biasanya dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Untuk yang kedua sendiri, bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua jumlah saldo yang telah disesuaikan harus sama. Untuk yang poin ketiga, saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi bank
dan perusahaan harus sama. Jika saldo tidak sama, ada pos yang salah diabaikan dan harus ditemukan. Jadi untuk bagian bank dan bagian perusahaan itu harus sinkron. Jika tidak sinkron, kita harus menemukan di mana titik kesalahannya, seperti itu. Terus untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu dana kas dana kas untuk keperluan khusus. Dana kas untuk keperluan khusus itu dibagi menjadi dua, yaitu dana kas kecil dibentuk pertama-tama dengan memperkirakan jumlah kas yang ditentukan untuk pembayaran selama periode tertentu. Setelah persetujuan diberikan, cek ditulis dan diuangkan sebesar jumlah perkiraan tadi. Uang tersebut kemudian diberikan kepada karyawan yang berhak mengeluarkan uang dari dana kas. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa mengambil uang dari dana perusahaan tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu untuk tujuan pengendalian. Perusahaan dapat menetapkan batasan jumlah maksimum pembayaran dan jenis pembayaran yang dapat dilakukan dari dana tersebut. Setiap kali uang dibayarkan dari kas kecil, karyawan mencatat rincian pembayaran dan formulir penerimaan kas kecil. Jadi supaya menghindari penyelewengan penggunaan dana kas di suatu perusahaan. Oke, untuk selanjutnya yaitu pelaporan kas dalam laporan keuangan. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, perusahaan biasanya menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas atau disebut dengan cash equivalence. Untuk yang poin kedua sendiri yaitu bank mungkin mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan saldo kas maksimum di rekening bank mereka. Saldo seperti ini disebut saldo kompensasi. Hal ini sering diperlukan oleh bank sebagai perjanjian pinjaman atau fasilitas kredit dari setiap bank. Terus untuk yang poin ketiga sendiri yaitu sebuah fasilitas kredit adalah jumlah disepakati sebelumnya oleh bank yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan atas permintaan persyaratan saldo kompensasi biasanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi semuanya itu harus dicatat dalam laporan keuangan. Terus untuk yang terakhir yaitu analisis interpretasi keuangan. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan yaitu rasio kas terhadap beban kas bulanan berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasi tanpa yang pertama yaitu pembayaran tambahan. Terus untuk poin yang kedua sendiri yaitu arus kas positif dari kegiatan operasi. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan kami minta maaf sebelumnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Berapakah saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi bank? Sebenarnya ini gampang, Beb. Jadi itu nanti kita bikin 2 tabel. Itu jadi ada rekonsiliasi kui bagian bank sama bagian perusahaan. Nah, nanti kalau untuk yang bagian bank, itu pertama kamu nulis yang saldo laporan bank itu 9350 kan, sama kayak yang di soalnya 9350. Terus kalau bagian perusahaannya itu kamu nulisnya saldo kas catatan perusahaan 8510. Nah, udah. Terus habis itu masuk ke bagian bank lagi. Lah, bagian bank itu nanti ditambah sama setor yang belum dicatat oleh bank. Nanti di sini kita nulisnya setor dalam perjalanan. Nah, itu yang direkonsiliasi bank itu 9350 ditambah 2350, totalnya 11.700. Nah, terus kan itu udah. Nanti yang bawahnya itu dikurangin. Jadi yang bagian bank itu dikurangin sama cek yang belum diuangkan sejumlah 5.100.000. Lah, nanti hasilnya 6.600.000. Lah, nanti buat yang bagian perusahaan itu dia nggak ada ditambahinnya, soalnya dia nggak ada beban buat kayak beli sesuatu gitu loh. Nah, jadi di sini langsung dikurangin sama beban administrasi bank yang sejumlah 35.000. Terus sama dikurangi sama cek kosongnya 1.875.000. 1.875. Jadi nanti totalnya 6.600.000. Pokoknya toh hasil bagian bank sama bagian perusahaan itu harus sama. Nek sama itu berarti nanti bener. Aku lihat di contohnya sih gitu. Terus kalau buat area ayat jurnalnya cuman gini tok, piutang usaha
1875 sama beban lain-lain itu masuknya debit 35 lah, nanti 1910-nya itu masuknya ke kas, masuknya ke kredit. Dah gitu toh. Oke, terima kasih ya guys sudah mau mendengarkan suaraku ini. Maaf kalau suaranya itu aneh. Semoga kalian terhibur, semoga sehat selalu. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Dan lockdown jangan keluar kemana-mana ya, jangan ngopi-ngopi, oke?